Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di Bincang Kultum, Bincang Kultum episode 9. Wow, masih bersama dengan siapa nih? Sama dengan gua Adit. Yoi, Adit temannya Adi dan temannya Togi. Togi tidak datang. Parah. Oke, Kak. Masya Allah ya. Gak terasa kita udah nyampe di episode 9. Wah, kayak gitu. Ya gak terasa bentar lagi juga lebaran tuh. berapa? Oke. 20 21 hari lagi. Masih lama banget tapi ya nggak apa-apa. Gak terasa karena ditemani oleh Bincang Kultum. Masuk gak tuh? Masuk. Oke, kita ngomongin pembelajaran hidup Secara secara harfiah yang gue baca di thread tentang bagaimana mengenai suatu pembelajaran yang benar-benar terjadi di kehidupan. Kayak lu mendapatkan sari-sarinya. Nah, kalau lu Kak melihat atau membaca pembelajaran hidup dari umur sekarang, lu apa yang lu dapatkan tentang hidup ini? Nah, ini banget nih. Berat banget lagi anjir. Kalau gua sih, menurut gua ya ini ya, kalau gua sih bilang bahwa semakin kita hidup ya semakin kita terus belajar gitu. Jadi nggak pernah berhenti buat belajar gitu. Terus belajar lah. Terus. Misalnya dari segi ya pendidikan mungkin iya. Terus segi menghadapi kehidupan juga iya gitu. Jadi terus misalnya kita dari kecil kita belajar makan, minum, berdiri, jalan sampai sekarang kita dewasa belajar nyari uang. Iya benar. Belajar mungkin tadi ya mencari jodoh dan lain-lain. Nah, itu ya terus gitu. Akan terus nggak pernah bakal berhenti belajar itu gitu. Learning by doing kayak gitu ya bahasanya itu ya. Oke. Terus kalau gua rasa teman-teman tentang pembelajaran hidup ini bahwa hidup ini tuh kalau gue meresapi hidup ini tuh tentang bagaimana kita tetap harus kuat, tetap harus sadar. Kenapa? Karena hidup memang sekeras itu, kayak gitu. Tapi bukan berarti kita nyerah dong, kayak gitu. Dan lagi-lagi buat teman-teman podcast Bincang Adi bahwa kita senantiasa tetap terus menghargai satu sama lain. Saat kita belajar, kan tadi udah disinggung sama teman gue bahwa kita terus belajar sampai umur sekarang, kayak gitu. Oke, pamungkasnya apa sih Kak yang ketika lu ngomongin pembelajaran hidup ini, lu melihat ada ini gak sih, ada perbedaan gak sih saat lu ngeliat pas kuliah sama pas lu sekarang di umur sekarang? Gini, kalau gue lihat bahwa semakin kita dewasa ternyata semakin banyak masalah yang ada di hidup kita gitu. Bener lagi? Iya nggak? Iya bener. Terus belajarnya itu kan itu kita belajar menyikapi masalah-masalah yang ada di hidup kita gitu. Misalnya sekarang gue setelah kuliah ternyata gue harus belajar mencari kerja. Terus ternyata pas di kerjaan gue harus belajar gimana cara kerja yang baik, cara kerja yang misalnya ternyata ini ya maksudnya bisa memuaskan lah mungkin ya, bisa memuaskan orang gitu gimana. Terus ternyata udah gue sekarang belajar kerja selesai, ternyata gue menikah belajar lagi gimana caranya jadi suami. Ketika sekarang punya anak, gue belajar jadi seorang bapak. Mungkin nanti terus gitu bakal belajar apa lagi gitu ya. Harus gue pelajari gitu. Oke. Wah, gila, merinding. Iya benar-benar. Jadi terus belajar ya. Terus belajar. Oke. Satu hal yang mungkin bisa dikasih contoh Kak dari lu sampai umur sekarang. Contoh pembelajaran berharga dalam hidup lu apa? Kalau gue boleh nanya, pelajaran hidup yang berharga. Pelajaran hidup yang berharga apa ya? Kalau gue sih pembelajaran hidup yang berharga itu pertama kita tadi terus upgrade diri ya. Upgrade diri, gue belajar terus upgrade diri sama gue selalu kayak tadi gue kalau misalnya ada salah gue selalu minta maaf gitu. Itu pembelajaran gue karena ya gue juga masih banyak lah, maksudnya jadi orang tua ada salah, jadi suami ada salah, ada jadi pekerja ada salah. Ya gue terus belajar gitu gimana caranya bisa lebih baik gitu. Wow, oke. Itu pembelajaran yang paling berharga ya. Kalau lu sendiri gimana? Selama ya mungkin sama lah kita ya. Gimana kalau Adi itu pelajaran hidup yang berharga adalah ketika ini gue merinding sih kalau ngomongin. Kak Adot sering banget bilang ke gue bahwa seringlah balik, seringlah telepon orang tua. Dia selalu ngingetin gue. Dan fun fact-nya setiap gue dulu pernah waktu gue kemarin waktu gue tidak ada kosan, gue nginep di rumahnya Kak Adot. Gue tuh sering lihat dia teleponan sama nyokap ya, ibu. Lu tuh kayak ngajarin gue bahwa
sepenting itu, aduh gue main nangis lagi, kayak selagi orang tua ada lu harus ini temuin minimal kalau nggak bisa ketemu kita telepon lah ya itu. Dan karena lu tau sendiri gue jarang banget balik, jarang banget telepon. Berapa 10 tahun sekali ya? Wah, 12 gue balik kayak gitu. Jadi gue ngerasa teman-teman pembelajaran hidup bahwa apa ya, gue tuh ngerasa kayak orang tua tuh ya emang gue udah tahu orang tua sangat penting, dan makanya gue jarang balik pun gue ngerasa gue harus mengejar duniawi untuk membahagiakan mereka. Tapi Kado selalu bilang bahwa bukan perihal tentang materi orang tua tuh, tapi lu balik pun orang tua udah senang. Kayak gitu. Nah itu yang sampai gue ingat sampai sekarang, bahwa sepenting itu orang tua ngobrol sama mama, ngobrol sama bapak, dia yang ngajarin. Itu sih Kak kalau pembelajaran hidup kayak gue, hidup buat gue kayak gitu. Gue ngerasa sekarang lebih makin dewasa sih kayak gitu, menyikapi hal-hal yang terjadi dalam hidup ya. Karena percaya nggak percaya, dalam rentetan manusia seiring bertambahnya umur tuh kita tuh bisa berubah kesukaan, bener ya? Iya. Terus ada yang bilang katanya yang tadinya kata introvert sampai bertambahnya umur bisa jadi extrovert kayak gitu. Itu ya manusia tuh tentang bagaimana terus belajar. Itu sih proof banget kayak gitu. Berarti manusia memang nggak ada habisnya kan belajar? Yep, manusia tuh nggak ada habisnya, karena disinggung lagi, gue tambahin lagi bahwa tahun pun terus berganti, bidang pekerjaan pun berganti, betul kan? Tren tuh berganti. Nah, kalau manusia tidak upgrade, kalau lu tadi bilang tidak nambah value, ya kita akan ketinggalan, kita tidak bisa belajar kayak gitu. Dan yang perlu harus digarisbawahi adalah ketika Kado tadi bilang dia sekarang belajar tentang bagaimana jadi sosok seorang ayah. Iya. Nanti kita akan lebih dalam tentang hal itu. Di episode bukan bincang kultum. Nanti gitu. Jadi tungguin aja. Di spill sekarang ini. Wah, harus karena lu percaya gak yang episode podcast yang sama lu kan lu ngomongin tentang pendidikan sama pernikahan juga tuh. Iya. Kami anjir yang nonton. Berarti relate ya. Relate. Apalagi pendidikan. Dalam arti gue pikir gue berbisik gila di pendidikan banget gue. Padahal IPK-nya tinggi dia, tapi gila itu Masya Allah. Manfaatnya banyak banget yang dengerin Kak, yang pendidikan pernikahan juga itu juga banyak. Jadi jangan lupa nanti dikasih link ya buat dengerin episode itu. Asik. Itu aja tambahan kan tentang pembelajaran hidup. Udah kayaknya. Oke. Thank you banget buat teman-teman, terus belajar. Ya, jangan pernah cepat puas ya. Kalau kata Togi nih ini nanti dikasih link episode sebelumnya. Kayak gitu. Kata Togi, terus jadi gelas yang kosong, benar ya? Kayak gitu. Karena manusia tidak ada puas kalau kata. Jangan lupa untuk buka puasa juga pasti kayak gitu. Ada tips lagi buka puasa ini? Nah, ada dong. Jangan sampai lupa. Di episode ini, apa yang lu ingin rekomendasikan kepada pendengar gua? Apa ya? Nih gua recall ya. Lu bilang bala-bala tadi, terus ada Cilo. Yang hari ini apa? Yang manis-manis ya sekarang ya. Ya oke, kita rekomendasi. Gantian ya, nanti gua yang ngasih. Cendol mungkin enak, cendol es cendol. Katanya cendol Elizabeth ya katanya. Katanya tuh kayak gitu. Katanya enak. Kalau lu gimana? Kalau gue berarti yang asin-asin. Kalau gue tuh yang asin-asin suka banget Kak sama yang namanya ini. Gua sama cakwe. Cakwe kalau lagi anget tuh enak-enak. Cakwe baik yang kecil atau yang gede. Cocol saus. Jos. Kalau ada kosan pakai nasi sih. Jadi kenyang banget. Itu karbo apa karbo tuh kayak gitu. Oke. Lu tadi cendol, gue cakwe. Yeah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat lagi-lagi. Amin robbal alamin. Gue pamit. Ya. Ya, masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi di segmen Bincang Kultum.